Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di sesi perdagangan Rabu dan mengakhiri tren penguatan dalam 5 hari beruntun. Dikutip dari RTA hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,11% di 17.723 per dolar Amerika. Pelemahan terpangkas karena secara intraday rupiah sempat melemah ke 17.750 rupiah per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,25% di 17.735 per dolar Amerika di Rabu pagi tadi. Rupiah tetap melemah meski indeks dolar Amerika di Rabu per pukul 9 waktu Indonesia Barat stabil di level 99,513 dan sudah turun dalam di 4 hari perdagangan beruntun. Dolar Amerika cenderung melemah di tengah optimisme terhadap kesepakatan damai, sementara antara Amerika dan Iran masih menopang minat pelaku pasar terhadap aset berisiko dan menekan permintaan terhadap dolar Amerika. Selain itu, dolar Amerika melemah jelang keputusan kebijakan moneter The Fed di bawah kepemimpinan baru Kevin Warsh. The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, namun pelaku pasar tetap akan mencermati pernyataan kebijakan proyeksi ekonomi dan konferensi pers untuk melihat sinyal apakah The Fed mulai meninggalkan bias pelonggaran kebijakan, terutama ketika para pejabatnya semakin waspada terhadap risiko inflasi. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.755 rupiah. Ini pasca penutupan update-nya dan sebelum penutupan maksud kami dan pasca penutupan tekanan masih dalam di 0,31% di 17.759 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro pemirsa di 20.564 rupiah, pound sterling di 23.818 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,78 rupiah. Informasi komoditas harga minyak turun dalam dengan meninggalkan level 80 dolar Amerika per barrel. Harga batu bara koreksi tajam 8% seiring harga minyak mentah turun dalam di tengah perkembangan konflik Timur Tengah. Sementara harga emas melanjutkan penguatan di tengah perkembangan kesepakatan di Timur Tengah dan penantian hasil rapat The Fed di pekan ini. Harga minyak mentah anjlok di tengah sentimen Iran mungkin segera masuki pasar global dan menjanjikan penurunan inflasi serta mendorong imbal hasil obligasi lebih rendah. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan Amerika akan mencabut sanksi terhadap minyak Iran sesuai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan akan meningkatkan prospek pasokan jutaan barrel tambahan. Perdagangan Rabu pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 turun 0,6% ke 79,43 dolar Amerika per barrel. Ini adalah kali pertama Brent turun ke bawah 80 dolar Amerika ke level terendah sejak awal Maret. Minyak mentah WTI Amerika kontrak pengiriman Juli 2026 turun 0,6% ke 76,53 dolar Amerika per barrel. Harga batubara anjlok seiring ambruknya harga minyak di tengah batubara dan minyak adalah komoditas substitusi, sehingga harga saling mempengaruhi. Tercatat di Selasa Brent turun 5,06% di 78,96 dolar Amerika per barrel dan WTI Amerika merosot 5,82% ke 76,05 dolar Amerika per barrel. Di perdagangan Selasa waktu setempat, harga batubara tutup di 135,5 dolar Amerika per ton, melemah 1,09%. Pelemahan ini memperpanjang koreksi batubara yang turun tajam 8,8% dalam 3 hari beruntun. Sebelumnya harga batubara sempat menyentuh di 148,5 dolar Amerika di 12 Juni 2026. Harga emas dunia melanjutkan penguatan untuk hari kelima beruntun. Di perdagangan Rabu pagi, harga emas naik 0,22% ke level 4.340,99 dolar Amerika per troy ounce. Dikutip dari Reuters, sentimen positif bagi emas muncul setelah rincian kesepakatan sementara antara Amerika dan Iran mulai terungkap. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan kesepakatan tersebut akan memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Sementara pejabat Amerika menyebut Teheran akan diizinkan kembali menjual minyak setelah perjanjian resmi ditandatangani. Pelaku pasar kini mengalihkan perhatian ke hasil rapat kebijakan moneter The Fed menjadi yang pertama di bawah kepemimpinan Ketua The Fed Kevin Warsh. Dan bagi sumber untuk ADX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI masih melanjutkan pelemahan di 1,72% di level 74,75 dolar Amerika per barel. Nikel melemah di 0,14% di 17.951 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,14%, berbalik melemah di level 4.347 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak September 2026 menguat cukup signifikan di 2,03% di 4.578 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit di jalan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Tampaknya tekanan semakin dalam di mana indeks harga saham gabungan sudah berada secara intraday hari ini di level terendahnya di 6.100-an. Posisi saat ini laju pelemahan masih terus berlanjut di 0,93% pemirsa, dan indeks harga saham gabungan sudah diperdagangkan di bawah level 6.200-an, tepatnya saat ini di 6.196.216. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau masih bergerak di atas level 6.300-an, tepatnya di 6.321.961. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan signifikan di 6.377.190, hampir mendekati level 6.400-an. Namun tren penguatan ini terbatas pemirsa dari sisi penguatan, bahkan intraday indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah dengan intraday terendah hari ini tepatnya di 30 menit jelang penutupan sesi kedua di level 6.187.181, dan dari persentase pelemahan hampir mendekati pelemahan di atas 1%. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dari saham-saham konglomerasi pemirsa. Ada Brand seperti yang kami informasikan sebelumnya, hari ini anjlok dalam di atas 11%, intraday sempat melemah di 12% di 3.760. Saham konglomerasi lainnya ada Cuan tertekan di 6%, 695. TPIA juga melemah di 5%, PTRO juga melemah di 5%, dan BRPT juga melemah di 5,37%, 1675. Saham konglomerasi lainnya DSSA hari ini juga tertekan dalam di atas 5% di Rp770 per sahamnya. Kemudian ada Aman melemah di 1%, BRMS juga melemah di 1%, dan posisi lainnya ada Archie melemah di 2% pemirsa. Kemudian dari saham konglomerasi lainnya ada Bumi tertekan di 3%, Dewa juga melemah di 3,24%. Sementara dari perbankan Big Cap ada BMRI melemah di 2,22% di 4.400, BBNI juga melemah di 2,37%. Kita akan coba update juga untuk BBCA. Masih bertahan di zona hijau, tapi laju penguatannya sangat terbatas di 0,40%. Intraday tadi sempat ke 6.550. Saat ini penguatan terbatas ke 6.300. Sementara kita lihat coba perbankan Big Cap lainnya, kita akan coba update juga dari BBRI pemirsa. Laju penguatannya juga terbatas tapi masih menguat di 2% di Rp3.060 per sahamnya. Kemudian pemberat juga datang dari Astra International, melemah di 1,84% di 4.500. Sementara Telkom, daya dorongnya juga terbatas pemirsa, menguat di 0,68% di Rp2.950 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.